Hai teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ali Supardi dari Perguruan Tinggi Asal Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, dan mengampun Fakultas Hukum semester 3. Ya, saat ini saya akan menjelaskan beberapa sedikit informasi mengenai likuifaksi yang terjadi di Kota Palu. Pencairan tanah atau likuifaksi tanah dalam bahasa Inggris, soil liquefaction adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan. Misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak, sehingga tanah yang padat berubah wujud menjadi cair atau air berat. Pada 28 September di Palu, getaran-getaran kecil terjadi sepanjang hari, namun gempa 7,4 pada skala Richter berlangsung saat patahan Palu Koro yang melintasi kota Palu bergeser sekitar 10 km di bawah permukaan tanah. Sejak saat itu ada sedikitnya 500 gempa susulan di Palu, yang sebagian besar di antaranya tidak dirasakan warga. Wilayah Indonesia sangat berpotensi terjadi gempa bumi karena posisinya yang berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Selain berada di antara lempeng-lempeng utama dunia, posisi Indonesia terletak di cincin api Pasifik, Ring of Fire, yaitu daerah tapal kuda sepanjang 40.000 km yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 80% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Setelah gempa dan tsunami melanda, ada fenomena lain yang terjadi, yaitu likuifaksi. Likuifaksi berlangsung pada tanah berpasir yang mudah terendam air, seperti tanah di kota Palu yang dekat dengan laut. Guncangan yang ditimbulkan gempa menyebabkan tanah kehilangan ikatan sehingga melarut seperti air dan mengalir, membawa bangunan dan kendaraan di atasnya ikut serta. Di perumahan Balaroa, kota Palu, sekitar 1.700 rumah tertelan bumi setelah gempa menyebabkan tanah menjadi cair, disebut Badan SAR Nasional. Ratusan hingga ribuan orang diyakini terkubur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan likuifaksi menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Fenomena ini menurutnya terjadi di sebuah perumahan yang menampung 1.333 rumah. Rencana terjadi, ada sejumlah negara yang menawarkan bantuan dalam bentuk uang tunai maupun barang. Secara kolektif, Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru berikrar memberikan 20,8 juta US dollar menurut Departemen Luar Negeri Australia pada 10 Oktober. Menyalurkan bantuan pokok ke daerah terdampak bencana terbukti menjadi tantangan lantaran penerbangan ke kota Palu amat terbatas, mengingat sebagian landasan Bandara Mutiara Sis Al Jufri rusak. Itu teman-teman yang saya dapat informasikan mengenai fenomena bencana alam yang terjadi di kota Palu, tsunami, gempa, dan likuifaksi. Semoga menjadi tambahan wawasan teman-teman sebagainya dan menambah informasi mengenai fenomena gempa yang terjadi di Kota Palu. Dan saya harap juga semoga masyarakat Kota Palu memberikan ketabahan dan kesabaran untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi di wilayahnya, di kotanya. Dan semoga masyarakat Kota Palu menjadi maju lagi ekonominya dan berkembang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi, dan saya harap bisa bertemu dan langsung tatap muka di Kota Palu. Selamat siang dan sampai jumpa.